Nah, pada video sebelumnya kita mempelajari terkait dengan konsep dari utang pensiun, defined benefit obligation. Yang mana kita sudah tahu bahwa defined benefit obligation, utang pensiun ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada service cost, interest cost, past service cost, dan loss or gain on DBO ya. Nah, kalau di buku Kieso atau Pak Mahrus, loss or gain ini diakui sebagai remeasurement ya. Nah, jadi remeasurement itu nilai yang muncul akibat perubahan estimasi, yaitu loss or gain. Hanya saja nanti kalau di kelas atau di soal kita menyebutnya sebagai remeasurement ya. Dan itu beda dengan past service cost. Past service cost nilainya muncul karena perubahan kebijakan. Nah, kita sekarang masuk ke penjelasan berikutnya terkait dengan apa itu plan aset atau aset program dan bagaimana menentukan pension expense, beban pensiun. Karena kalau dari video 1 yang saya janjikan itu ya, sebenarnya kita ini harus bisa, mahasiswa itu harus bisa menentukan berapa sih beban pensiun tahun tersebut yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, maka dari itu kita harus menghilangkan sedikit konsep individual. Nah, jadi kalau dari contoh soal di video 1 ataupun yang ada di buku Prakem, kan memang dihadirkan contoh soal dari satu orang individu. Nah, padahal bisa dibilang nanti mungkin juga dari soal ujian sebelumnya juga saya lihat soal-soal pensiun itu memang biasanya itu kita mengerjakan secara keseluruhan. Contoh di perusahaan Global Communication tadi kan kita ambil salah satu contoh karyawannya Jessica Farrow. Nah, anggaplah ternyata di sini perusahaan ini memiliki 2000 employees ya, 2000 karyawan lain yang mana berhak juga menerima manfaat pensiun. Maka kita akan analisis nilai-nilainya ini berdasarkan nilai untuk seluruh karyawan. Nah, jadi contoh di sini nilai nilai utang pensiun di awal tahun 2013. Contohnya di sini ada 400 juta. Nah, service cost yang hanya di 2013 yaitu current service cost-nya nilainya juga diasumsikan yang 41. Interest cost nilai awal dikali bunga ya 24. Loss or gain terkait dengan DBO karena ada perubahan estimasi tahun ini, nilainya estimasi juga ya, contoh 23. Dan ada pemberian manfaat yang real, yang aktual di tahun 2013 akan mengurangi utang kita ya, karena kita sudah memberikan manfaat. Sehingga nilai utang pensiun di akhir tahun 2013 ini. Jadi ingat ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di sini kurang pay service cost ya, kebetulan di 2013 dicontohkan tidak ada pay service cost. Jadi intinya nilai utang dapat naik turun karena adanya 5 faktor ini. Nah, jadi kalian harus paham kapan yang menambah dan kapan yang mengurang. Nah, sekarang kita masuk ke aset program atau plan aset. Aset yang jadi plan aset ini apa sih? Ini aset yang disisihkan oleh perusahaan agar di masa pensiunnya karyawan ini tetap bisa mendapatkan penghasilan berdasarkan aset program. Nah, jadi aset program ini nilainya memang disisihkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Nah, tetapi penentuan aset program ini sifatnya adalah voluntary ya. Di perusahaan Indonesia bahkan cukup banyak yang tidak memiliki plan aset program. Nah, jadi seluruh perusahaan punya kewajiban untuk membayar pensiun, yaitu lewat penentuan defined benefit obligation. Nah, pasangan defined benefit obligation kan plan aset. Nah, tetapi plan aset ini memang tidak dependent ya, sifatnya independen. Jadi bahkan memang perusahaan bisa punya kewajiban ini mutlak ya, karena kan karyawan sudah melakukan pelayanan, melayani perusahaan dalam beroperasi, tetapi plan aset tidak semua perusahaan mampu menyisihkan. Nah, jadi bagaimana kalau perusahaan tidak punya plan aset? Ya sudah, uang pensiunnya berasal dari cash perusahaan langsung. Nah, kalau perusahaan punya plan aset, kas yang dibayarkan untuk membayar pensiun karyawan itu berdasar dari plan aset. Nah, jadi plan aset ini bentuknya bisa juga kas.
tapi kas yang sudah disisihkan ya oleh perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa memang penyajian di laporan posisi keuangan itu tidak menyajikan plan aset dan defined benefit obligation itu sendiri-sendiri. Jadi tidak dilaporkan di aset ada plan aset, di liabilitas ada defined benefit obligation, tidak ya. Nah, disajikan secara net ya. Disajikan jika net pensiunnya lebih besar, jika plan aset lebih besar, maka akan diakui sebagai net pension asset atau aset imbalan pasca kerja. Kalau liabilitasnya lebih besar, otomatis akan diakui sebagai liabilitas imbalan kerja atau net pension liability di kredit. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya hanya terkait dengan plan aset. Jadi kita harus pahami juga ini sifat dari plan aset. Kita sebelumnya sudah paham bahwa utang itu terpengaruh karena ada beberapa faktor. Nah, kalau plan aset faktornya apa saja yang mempengaruhi? Nah, jadi di sini masih di perusahaan Global Communication. Dan tiap tahunnya perusahaan mengkontribusikan 48 juta untuk seluruh karyawan ya sebagai dana pensiun. Jadi perusahaan punya kas nih 48 juta. Ya sudah, kasnya itu bisa jadi tetap berada di perusahaan walaupun jarang ya, pasti dialokasikan ke dana pensiun ya, maksudnya ke perusahaan yang mengelola dana pensiun. Tapi anggaplah supaya bisa lebih mudah terbayang di pikiran ya. Jadi kas perusahaan ini tetap di perusahaan 48 juta, cuman labelnya bukan cash lagi, tapi plan aset atau aset program. Jadi memindahkan kas perusahaan bukan secara fisik ya, tapi secara substansi kas 48 juta ini menjadi aset program. Artinya perusahaan tidak boleh menggunakan kas 48 juta itu untuk membiayai operasinya. Nah, karena sudah disisihkan. Nah, kita lihat di awal tahun 2013 plan asetnya sudah 300 juta. Nah, di awal 300 juta. Apa saja faktor yang meningkatkan ataupun menurunkan plan aset? Nah, yang jelas, yang pertama adalah return. Nah, jadi di return ini ada dua ya, ada expected rate dan ada actual rate. Nah, di sini expected rate-nya 9%, tetapi actual-nya 10%. Nah, kita pakai yang mana? Jelas yang actual ya. Ingat, untuk menentukan kenaikan plan aset, kita menggunakan yang actual, yang aktual. Oke ya. Jadi jelas, kita punya sisihkan nih aset 300 juta di awal. Lalu kita endapkan. Nah, diendapkan otomatis kita akan mendapatkan return. Di awal tahun kita estimasi return-nya 9%. Tapi di akhir tahun ternyata aset 300 juta itu sudah naik 10%. Otomatis di akhir periode aset program kita bukan hanya 300 juta lagi ya, tetapi bertambah 30 juta. Nah, lalu apalagi yang membuat aset program ini bertambah? Jelas karena adanya kontribusi dari tahunan, kontribusi tahunan dari perusahaan. Yaitu perusahaan menyisihkan 48 juta sebagai aset program. Nah, otomatis aset program akan bertambah. Lalu akan berkurang oleh apa lagi? Oleh retiree benefit paid. Jadi bagi karyawan yang sudah pensiun kan tetap ditanggung ya. Nah, ditanggung oleh apa? Bukan oleh kas perusahaan, tetapi oleh aset program. Walaupun secara fisik aset program ini bisa saja bentuknya memang cash. Nah, jadi yang kita harus paham adalah substansinya ya, bukan wujud fisiknya. Jadi saat kita bayar manfaat untuk karyawan yang sudah pensiun, kita kurangi aset program kita. Walaupun secara fisik kita ngasih cash tuh ke karyawan yang sudah pensiun. Nah, jadi untuk aset program itu lebih mudah ya, karena faktor-faktornya itu yang mempengaruhi naik turunnya aset program itu lebih sedikit, yaitu return, cash contribution, dan retiree benefit paid. Nah, kita terkait dengan metode penyajian net, kita harus pahami status dari program pensiun kita, yaitu ada overfunded dan ada underfunded. Ini mudah ya, overfunded itu jika aset program kita lebih besar daripada utang pensiun kita. Nah, jadi kita punya utang pensiun nih,
10 juta, tapi aset yang kita udah sisihkan ada 20 juta. Jelas kita overfunded nih. Nah, kebalikannya underfunded ya. Nah, kebanyakan perusahaan underfunded. Makanya akan mencatat liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangannya, dan itu hal yang wajar. Bahkan tadi saya bilang ya, tidak punya aset program berarti kan liabilitasnya full ya yang akan dicatat, karena liabilitas kurang 0. Berarti liabilitasnya full, ya tidak masalah karena memang wajar ya. Jadi memang kebiasaannya itu underfunded ya status dari program pensiun seluruh perusahaan. Nah, ini penjelasan lagi ya, DBO dikurangi plan aset, apakah underfunded atau overfunded. Nah, inilah yang menentukan. Kalau dia overfunded, maka akan dicatat di aset. Underfunded, maka akan dicatat di liability ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya utang pensiun, dan sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya aset program, kita bisa menentukan beban pensiun di tahun tersebut. Nah, jadi kita untuk menghitung nilai beban pensiun, memang harus mengetahui koneksi antara aset program dan utang pensiun ya. Nah, jadi bisa disamarikan seperti ini. Nah, jadi utang itu dapat dipengaruhi oleh service cost, interest cost, prior service cost, dan ada remeasurement, serta ada pengurangnya payment to retirees ya sama. Ya. Jadi kalau dibayar kan utang kita berkurang ya. Lalu change in plan asset ada expected return dan ada gain or loss. Jadi kok ada dua nih Pak, expected return dan ada return juga ini, return on plan asset. Jadi expected return kan kalau kasus yang ini tadi 9%. Nah, 9%. Jadi expected return 9%. Nah, gain or losses ini berapa? Ini 1% ya, kita dapat gain 1%. Jadi sebenarnya secara kumulatif perubahan plan aset ini ya mengikuti actualnya ya. Contoh tadi berapa perubahan aset program? 9% dari expected return, 1% dari gain or losses ya. Nah, jadi tapi secara kumulatif kan 10%, makanya di sini ditulisnya 10%. Tapi walaupun di sini rumusnya actual return, tetap saya sarankan dipisah ya. Jadi yang mempengaruhi plan aset itu ada 4. Cash contribution, retiree benefit, expected return, dan ada selisih antara expected dengan actual, yaitu yang dinamakan dengan gain or losses ini. Nah, kenapa? Karena gain or losses ini nanti akan dicatat secara berbeda ya. Ya sudah, intinya ada 4 yang mempengaruhi plan aset dan ada 5 yang mempengaruhi utang pensiun. Nah, berapa beban pensiun yang harus diakui terkait dengan perubahan-perubahan ini? Nah, ini dia ya. Jadi pension expense sesuai dengan konsepnya itu terdiri dari service cost dan interest cost ya. Hanya dua. Service cost-nya ada 2. Current service cost dan past service cost. Ditambah interest cost jadi ada 3. Tapi secara konsep hanya 2 ya, service cost dan interest cost. Sementara gain atau losses dari perubahan utang dan plan aset itu akan diakui di laporan laba rugi komprehensif ya, sebagai elemen other comprehensive income. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, pension expense ini terdiri dari, jadi 3 deh secara umumnya, service cost, interest cost, dan ada dikurangi dengan expected return. Nah, jadi ada 3 ya, service cost. Supaya dapat membayangkan, jadi begini ya, beban pensiun ini kan beban yang ditanggung perusahaan. Service cost jelas perusahaan akan menanggung beban tersebut ya, karena karyawan sudah memberikan pelayanan di tahun tersebut, maka kita akan memberikan service cost. Lalu perusahaan juga akan menanggung interest cost, karena dana awal yang disisihkan itu punya nilai waktu dari uang. Perusahaan mungkin punya utang di awal tahun 100.000, tapi karena nilai waktu dari uang meningkat menjadi misalnya 110.000, ada 10.000 tambahan utang yang muncul hanya dari nilai waktu dari uang. Itulah interest cost. Berarti perusahaan akan menanggung interest cost juga atas dana pensiun yang diendapkan.
Nah, lalu perusahaan juga bebannya juga akan berkurang kalau memiliki aset program yang memberikan return. Nah, yang perlu ditekankan di sini yang bisa mengurangi pension expense adalah nilai expected return, bukan actual return ya. Nah, jadi kan perusahaan punya aset program. Nah, aset program ini kan memberikan return. Nah, return itu kan otomatis bisa mengurangi beban pensiun kita di periode ini. Karena di periode yang sama, perusahaan menghasilkan return untuk menutupi service cost dan interest cost ini. Nah, jadi pension expense itu elemennya ada 3 ya, service cost, interest cost, dan return on plan asset, tapi sebagai pengurang. Nah, jadi contohnya kalau kita olah data global communication secara keseluruhan, secara seluruh karyawan, maka kita bisa lihat di sini contoh di 2013, service cost-nya 41. Hanya di tahun ini aja ya, 41. Berarti pension expense-nya, ingat ya, pension expense terdiri dari beberapa poin ya. Service cost 41 juta. Ini nilai estimasian ya, nilai dari 2.000 karyawan. Nah, di soal biasa kan langsung dikasih tahu juga ya. Lalu ada interest cost ya. Interest cost ini berasal dari mana? Dana awal tahun dikali bunga. Awal tahun dananya diestimasi ada 400 juta. Kali 6% estimasian 24 juta. Maka di akhir tahun 2013 perusahaan menambah nih 24 juta utang pensiunnya ke karyawan. Yang mana ini diakui sebagai interest cost. Akan menambah beban ya, menambah beban pensiun ini. Nah, lalu ada expected return on the plan asset. Nah, ini nilainya berasal dari expected return ya, bukan actual return. Nah, karena actual return, nah mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak diakui actual return? Pak, kan sudah memang betul-betul itu mengurangi beban pensiun sebesar yang 10%. Nah, jawabannya, karena selisih antara estimasi dan actual itu kan berarti ada perubahan estimasi. Konsepnya perubahan estimasi itu diakui sebagai remeasurement, yang mana diakui sebagai other comprehensive income. Jadi tetap 27% ini kita akui sebagai gain ya, karena di sini dari sudut pandang expense makanya di sini negatif ya. Jadi saya ulangi, return yang kita akui tetap memang 10%, makanya aset program kita kan nambah 10%. Hanya saja yang diakui di laba rugi, pension expense kan diakui di laba rugi ya, hanya yang 9%. 1%-nya itu kan sifatnya gain or loss ya, itu diakui sebagai other comprehensive income. Jadi secara neraca memang tetap kita akui 10%, hanya terpisah 9% di laba rugi, 1% di other comprehensive income ya. Nah, dan terakhir ada prior service cost. Nah, di sini mungkin yang baca buku bagian past service cost itu ada paragraf yang menarik di buku GSO. Nah, apakah wajar misalnya begini, prior service cost itu kan perubahan masif yang sifatnya overall ya. Jadi contohnya kalau kita merubah kebijakan, itu kan akan mengakibatkan bertambahnya beban pensiun di tahun tersebut. Karena perubahan kebijakannya ada di tahun tersebut. Padahal kan sebenarnya perubahan kebijakan itu kan efek dari kumulatif tahun sebelumnya ya. Nah, apakah layak itu diakui di satu periode saja beban yang muncul dari past service cost itu? Nah, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa itu harusnya ditumpuk di satu periode itu saja, yaitu periode saat perubahan kebijakan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya itu harus diamortisasi. Nah, jadi contoh di sini, prior service cost untuk tahun ini, setelah dihitung karena ada perubahan kebijakan, ada 60 juta. Nah, tapi 60 juta ini kan kalau diakui di periode ini saja, maka akan menambah pension expense kita jadi sangat fluktuatif ya, meningkat sangat signifikan. Padahal 60 juta ini muncul dari akumulasi dari periode-periode sebelumnya. Nah, hanya saja karena di periode ini pengumuman kebijakan dilakukan, maka ini muncul angkanya ini di periode ini. Nah, di sini dihitung average remaining service life. Jadi untuk seluruh karyawan itu sisa
service life-nya, masa kerjanya itu 15 tahun, maka dibagi 4. Jadi yang diakui di periode ini 4 saja. Jadi tiap tahun sampai 15 tahun ke depan 4, 4, 4 sampai 60. Nah, tapi ini kan menggunakan ini ya, slide dari Galbraith ya. Nah, tapi kita tetap menggunakan untuk mengerjakan soal karena buku panduan kita Kieso, kita tetap menggunakan Kieso ya. Jadi bisa dibilang di tahun ini kita akui di sini 60. Seperti yang konsep saya bilang tadi, beban pensiun itu terdiri dari 3. Service cost, interest cost, dan dikurangi expected return. Nah, prior service cost atau past service cost ini kan bagian dari service cost ya sebenarnya. Jadi bisa saja dibuat di baris yang di sini. Current service cost, past service cost, interest cost, dan expected return. Sama saja. Hanya saja ini masih sebenarnya sudah tidak debatable lagi ya, karena sudah ditentukan bahwa past service cost ini boleh diakui di satu periode, yaitu periode saat di amandemen kebijakannya. Nah, jadi kita tahu bahwa berapa beban pensiunnya, yaitu service cost 41, interest 24, dikurangi return 27, karena kan return ini mengurangi beban kita, dan ada amortisasi, ataupun kalau tidak amortisasi di sini langsung 60. Maka dapatlah pension expense-nya. Jadi, cara menentukan pension expense memang harus memperhitungkan perubahan yang terjadi di aset program dan perubahan yang terjadi di akun utang pensiun. Nah, saya harap di video ini sudah paham ya, apa saja yang bisa mengubah aset program dan apa saja yang bisa mengubah utang pensiun, sehingga kita bisa menentukan berapa beban pensiun di tahun ini. Untuk penjurnalan, nah kita akan dibantu oleh kertas kerja ya. Kertas kerja akan saya bahas di video berikutnya. Walaupun seperti yang saya bilang, ada yang bertanya itu, saya bilang juga sebenarnya kita tetap bisa menjurnal walaupun tidak membuat kertas kerja. Jadi kertas kerja itu memang hanya tools agar kita potensi kesalahan dalam menghitung itu berkurang, jadi lebih praktis dan jadi lebih rapi ya. Nah, tapi kertas kerja itu memang merupakan alat yang mempermudah, bukan sebagai kewajiban ya, tapi biasanya dalam soal ujian khususnya pasti nanti diminta kertas kerja. Jadi fungsi kertas kerja adalah untuk menentukan jurnal ya, untuk menentukan jurnal berapa sih beban pensiun yang harus kita akui. Nah, di video berikutnya ya. Terima kasih.